Ya, selamat pagi, sahabat Mentari. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya bersama dengan teman saya dari Bandung. Kumaha Damang? Restu. Iya, ini Kori. Nanti saya perkenalkan aja ya. Ini Kori, kenapa saya panggil Kori? Karena memang ini ada campuran Korea kan. Jadi ada Kori-Korinya juga. Iya, baik. Tapi saya tidak akan bicara dalam bahasa daerah. Saya akan berbicara termasuk sudah mengartikan artinya apa gitu. Iya, Kori. Ya, kalau saya lihat kan di sini ada, ini latar belakangnya ada Clover Kitchen Set ya. Nah, Kitchenette. kitchenette ya. Oh, tapi Kitchenette. kitchen set. Oh, salah baca saya. Oke. Kitchenette. Iya, boleh dong memperkenalkan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Asik. Dengan sahabat Mentari. Monggo silakan. Halo, nama saya Kori, saya 31 tahun. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Eh, Terus alasan buka usaha ini ya, awalnya tuh memang saya tuh bekerja di salah satu hotel sebagai sales. Terus karena keadaan fisik yang karena alasan kesehatan, jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan saya mikir kalau di rumah nih ngapain enaknya gitu kan. Terus akhirnya karena saya tuh hobi masak dan hobi makan sebenarnya, kelihatan dari badan saya ya. Oh gitu. Kelihatan dari badannya. Karena saya tuh hobi makan, hobi masak. Jadi saya pikir apa saya buka usaha aja ya. Akhirnya saya cerita-cerita sama suami, terus kata suami ya udah nggak apa-apa kalau mau buka. Suaminya namanya siapa nih? Namanya Peter Juan Hook. Peter Juan Hook. Wah, dari Iya. mana dia asalnya? Kayaknya namanya asing ya. Dari Ambon. Oh, Ini ada begitu. keturunan Ambon. Iya, Ambon. iya. Nah, saya mau tanya nih, apa sih, apa punya inspirasi sehingga, apa ya, saya ingin membuat ini sesuatu hal gitu loh. Ingin membuat kue katanya kan tadi kan, saya lulusan dari perhotelan. Kok tadi punya inspirasi? Apa sih inspirasinya? Sebenarnya perhotelannya pun nggak jurusan food and beverage ya, jadi Oh, nggak ada ilmu sama sekali tentang food beverage. Walaupun saya kuliah di pariwisata dulu di UGM Iya. tahun 2011. Jadi saya awal mula ke Jogja itu karena kuliah, dan saya adalah salah satu mahasiswa yang nggak mau pulang ketika sudah datang ke gitu? Jogja, karena Jogja ternyata sangat nyaman gitu kan. Waktu saya ke Jogja ngerasain nyaman, akhirnya malas pulang ke. Saya kebetulan dari Bekasi asalnya. Kan ini dari Bandung. Keturunan Oh, keturunan Sunda, Bandung ya, iya gitu ya. keturunan Sunda. Sama dong. Iya benar. Tapi gede besar di Bekasi. Oke, Gitu. ya. Terus karena udah kuliah selesai, terus akhirnya bekerja di sini, terus tiba-tiba kok dapat suami mau tinggal di Jogja juga, Iya. walaupun sama-sama Bekasi, jadinya kami stay di Bekasi, di Jogja Di gitu. Jogja. Sudah berapa lama di Jogja? Kalau saya dari 2011 berarti Oh, 2011 sudah ya. berapa ya? Berapa lama itu, Bung? Berarti udah lumayan lama lah. Oke, sekitar 15 tahun lebih kali ya. Sekitar 14 ya, 14. Oh, 14 ya. 14 atau 13 lah. 13. Oke, ya. Jadi apa sih yang menjadi tadi kan saya pengen membuat seperti ini, berarti kan punya ada gambaran ya. Untuk apa sih? Untuk sebenarnya sih mengisi keisengan waktu aja sih, karena iseng? karena di rumah nggak ada kegiatan kan Pak, Oke, jadi ya. kayak pengen sesuatu yang apa sih yang Ya. berguna gitu. Terus karena saya suka makanan masak itu, Hmm. berawal dari saya ngeliat di Instagram tuh banyak resep-resep gitu kan. Terus saya pikir apa saya coba ya. Terus pas saya coba, suami bilang oh enak. Saya coba resep berikutnya, oh suami bilang enak. Jadi akhirnya kayak apa saya buka usaha aja yang berhubungan dengan makanan gitu. Oh, gitu ya. Akhirnya- Biasanya kan kalau satu resep itu kan membutuhkan waktu tuh. Mm-mm. Ada nggak momen yang, wah kok ini lama banget, kok ini cuma sebentar, kok ini cuma 20 menit jadi gitu loh. Enggak sih, karena nikmatin ya prosesnya. Karena memang suka dan hobi, jadi menikmati prosesnya. Mau lama ataupun sebentar itu aku nikmatin. Kayak waktu itu pernah punya pengalaman, aku bikin kue kering. Ternyata tuh bikin kue kering tuh gak semudah dan gak sebentar gitu loh untuk bikinnya gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah dari jam 8 pagi sampai besoknya jam 10 pagi. Itu saya nggak tidur, benar-benar nggak tidur, sampai suami saya kaget karena saking saya tuh bikinnya tuh Apa itu? banyak Bikin apa itu? adonan. Bikin apa Bikin itu? nastar waktu itu. Oh, nastar. Harusnya saya bikin cuma satu adonan, saya ngide bikin 3 adonan. Oke. Yang mana saya nggak tahu ternyata itu bisa di stok gitu. Bisa ditaruh di kulkas dulu untuk saya istirahat gitu kan. Tapi saya karena saya masih newbie dan belajar otodidak, jadi kayak saya bikin aja gitu. Ternyata sampai pagi itu sampai saya nggak tidur gitu, sampai Apa yang membuat lama itu? Ini kan membuat salah lama satu karena contoh aja. betul-betul. Apa yang membuat Karena lama? nastar itu 2 kali panggang. Oh, baik. Sedangkan oven waktu itu masih oven biasa lah gitu, gitu kan. ya. Jadi kayak banyak lah ininya. Nastar ya. Mm-mm. Kalau buat nastar biasanya hari Natal, enggak juga ya? Iya, Natal dan Lebaran. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke, baik. Betul.
Terus ini apa namanya? Misalnya dari awal sampai selesai kan buat kue ini kan. Ada rasa bosen nggak sih? Ada rasa, Mungkin jadi kok saya bikin ini tapi boring. Saya nggak jadi deh. ya sebenarnya sih bikin makanan ini tuh bagi saya tuh love hate relationship gitu. Gitu. Jadi saya suka, saya hobi, tapi ketika bikin itu kayak rasanya aduh capek banget, capek banget. Tapi balik lagi ketika sudah lihat hasilnya, sudah lihat jadinya itu tuh jadi kayak menyenangkan Berarti ada aja. tantangan. Banyak banget. Tantangan apa tuh yang paling mengesankan? Saya punya tantangan ini pokoknya harus jadi walaupun ini nggak jadi, jadinya bagaimana itu ada nggak kira-kira? Ada. Ketika bikin roti misalkan, Oke, kayak roti. misalkan raginya nggak pas, jadi Iya. ngembangnya nggak sempurna, kayak gitu kan. Sedangkan ini dipesan orang, gimana Oh, gitu caranya? Tepung adonannya kelembekan, kayak gitu tuh bikin deg-degan untuk saya yang newbie dan nggak tahu ilmu banyak gitu. Jadi Oke. semua secara otodidak. Sudah berapa macam item yang sudah pernah dibikin? Nah, Item. loh. Kalau itemnya itu saya pertama dari ini puding-pudingan dulu, puding-puding klasik. Puding-puding klasik. Awalnya tuh puding-puding dulu, puding sama klasik aja kayak coklat, mangga sama cappuccino Iya. gitu. Semakin kesini semakin banyak permintaan kayak apa buat kue kering ya di waktu-waktu Lebaran dan Natal gitu kan. Akhirnya saya merambah ke kue-kue kering. Kue kering ada berapa macam nih? Kue kering tuh ada nastar, ada kastengel, Oke. ada kue putri salju, ada macam-macam lah. Ada banyak Gitu ya. banyak itemnya sekitar 7 atau 8. Berapa macam tuh kira-kira? Ada 16 atau 20? Oh enggak, sekitar 7 atau 8 item 7 lah. sampai 8 ya. Begitu. Oke. Itu semua saya belajar secara otodidak. Dari semua, oke lah otodidak ya. Dari semua yang tadi disebutkan itu, ada nggak satu yang, wah ini yang mantep nih gitu. Sebetulnya ini nih yang orang atau konsumen atau yang banyak yang pemesan. Ini kan sudah sampai ke mana aja nih yang pesan? Banyak ya? Saya pernah kirim ke Korea juga sih. Pernah kirim Kue ke keringnya Korea. ke Korea. Tapi udah bikin ke Korea nyampe sana lembek dong. Ya, kue keringnya dan itu aman. Ya? Apa kue kering Waktu itu namanya yang apa? saya kirim tuh mini cookies. Mini cookies ya. Kebetulan Berapa lama ke Korea kan sekitar 2 minggu. Oh nggak nyampe ya? kita ada paket pengirim sekitar seminggu gitu sih. Seminggu ya. Nah, terus tapi masih aman karena kan dia kue kering ya, jadi masih aman lah. Terus ininya packagingnya. the best beforenya sampai tanggal berapa? Biasanya itu sampai sebulan kalau kue Sampai kering. sebulan berarti masih bisa ya seminggu masih karena aman. memang pembuatannya baru ya. Betul. Apa yang dirasakan di sana di Korea yang pesan? Mereka suka sih. Mereka suka ya? Karena yang aku kirim itu kan untuk anak kecil ya, untuk saudaraku gitu. di sana. Terus ya pada suka gitu. Oh, pada Jadi, suka ya. Saya nanti selain itu apa nih kalau yang sedikit mungkin yang bukan basah ya, mungkin yang sedikit ya kira-kira yang disukai, yang digemari anak-anak atau orang Kalau- dewasa, oma-oma, opa-opa gitu. Kira-kira apa tuh? Ada nggak? Kalau sekarang tuh roti-rotian sama ini sih. Apa ini? Ini tuh makaroni skutel. Oh, makaroni skutel ya. Jadi sekarang tuh yang lagi mulai rame adalah roti roti manis yang satuan Oke, sama floss roll. Jadi abon gulung, roti abon gulung sama ini yang lagi laris banget. Gitu ya. Ini sudah sampai kemana nih pesannya? Kalau ini sih masih di Jogja aja, gitu. karena kan ini makanan basah ya, jadi belum berani untuk keluar. Sebenarnya Iya, bisa gitu di ya. frozen sih, cuma Bisa masih di belum, frozen ya? masih harus Belum berani. R&D. Oke, baik. Iya. Ini kayaknya nanti bisa Cobain, ini gampang ini ya, bikin ini ya? gampang banget, Gampang banget ya? gampang Saya, banget. pokoknya nanti saya pengen langsung bikin nih. Boleh. Nanti kita bikin Apa bareng-bareng. namanya tadi? Makaroni skutel. Makaroni skuter. Betul. Makaroni skuter ini disukai loh sama opa-opa, mama ya. Karena nggak pedas dan Nggak pedas ya, comfort food rasanya. lah Oh, untuk gitu nyemil-nyemil. Ada kejunya mungkin. Keju banget. Ini aku banyakin kejunya Oh soalnya. gitu ya. Gulanya kurangi gula loh. Nggak pakai gula. Oh, nggak pakai gula. Oh, Nggak cocok pakai banget gula. ya. Untuk diet, orang diet cocok ya ini ya. Oke, iya, nanti kita coba deh. Nah, ada nggak untuk menentukan ukuran? Kan kalau begini ukuran kan, saya bikin ukuran segini nih karena memang lakunya segini. Atau misalnya ukurannya semeja begini gitu loh. Kira-kira gimana tuh? Ada sih, ada perbedaan Untuk ukuran yang kalau di Clover Kitchenette ini. Untuk yang makaroni skutel yang kecil ini 100 gram, harganya 10.000. Ada juga yang ukuran Ini kedua harganya berapa? 10.000. 10.000. Aku tuh memang premium sih, jadi aku pakai bahan-bahan yang baik dan Iya. banyak yang ini gitu loh, yang premiumnya gitu. Bahan Pak. premium ya. Oke. Jadi berani harga mahal dan rasanya pun dijamin. Jadi memuaskan artinya untuk menentukan ukuran, menentukan harga. Oke, kalau harga sih sudah untuk menentukan ukuran itu sesuai dengan pesanannya.
Enggak, aku punya dua ukuran besar-besar. sendiri. Oh, Tapi hanya kalau dua memang ukuran. kalau memang nanti ada custom, Oke, nanti baik, kita baik, bisa baik. hitung HPP-nya berapa dan Pokoknya mengenai rasa nih, pokoknya luar biasa ada ya. Saya harus ngerasain monggo kayak dicoba, monggo apa dicoba. ini. Cuma rasanya harus pakai sendok kayaknya Siap, ya. siap. Ada sendok kecil kah? Ini apa namanya tadi? Tadi makaroni skutel. Makaroni Di atasnya itu skutel. ada keju lelehnya gitu. Oh, begitu ya. Pantesan ininya beda ya. Tapi memang mangkal begini ya. Oh, bukan Iya. mangkal, apa sih mangkal? Keras gitu ya. Nggak Apa sih keras namanya? juga, ini bagus. Menyatu gitu ya. Saya coba ya. Iya, silakan. Terasa banget. Ininya ada dagingnya apa ya? Iya, kornet. Oh, kornet ya. Terasa banget kornetnya. Iya. Teksturnya empuk banget ya. Terus rasanya nih rasa nambah. Asik, rasa nambah. Rasa nambah, boleh Ini kayaknya nambah, untuk boleh orang tua nambah. boleh ya. Karena nggak terlalu keras kan, jadi Iya, iya, iya. gampang Iya. dimakan gitu. Untuk oma-oma, untuk opa-opa bisa nih, bisa dicoba, bisa dirasakan ya. Nikmatnya luar biasa dan rasanya juga enak, higienis juga ini ya. Ya boleh dikatakan sih ditambah dengan kayak semacam saus lebih enak lagi ya. Iya, saus sambal biasanya. Saus sambal ya, enak-enak. Biasanya itu termasuk saus sambal sih kalau untuk Iya, iya, order. iya. Oke, ya. Saya nanti akan coba cara membuatnya ya. Jadi ini bukan dari apa yang sudah disebutkan tadi, itu bukan beli dari luar, tapi ini bikin sendiri. Jadi boleh dikatakan handmade ya. Betul. Handmade. Homemade. Homemade ya. Homemade. dari ya Clover boleh dikatakan apa ini tadi? Clover Kitchenette, ya. Oke. Saya mau tanya nih. Ada alternatif nggak kalau misalnya kita cari bahan yang bisa digunakan untuk bahan-bahan tertentu, ternyata tuh tidak ada. Padahal pesanan ini sudah, aduh saya harus buat ini, tapi pesanan tidak ada. Kikuk nggak tuh? Kikuk tuh apa ya? Maksudnya nervous lah. Panik ya. Itu gimana tuh rasanya tuh? Puji Tuhan sih sampai saat ini semua barang-barang yang saya cari tuh ada, dan saya tuh punya prinsip untuk menyetok barang sebelum. Oh begitu ya? Jadi menyetok barang sebelum rame, kayak misalkan pas Lebaran atau Idul Adha atau Idul Fitri itu biasanya kan akan rame ya, barang kayak butter itu akan sulit banget dicari. Jadi siasat saya adalah saya biasanya beli sebulan sebelum kalau untuk butter. Oh, sebulan sebelum ya. Nah, Jadi terus cara menyimpan kue atau misalnya supaya masih tetap segar, aduh ini kok aromanya ini harus tetap ini tidak. Untuk pengemasan ya, untuk packagingnya itu memang harus serapat mungkin kayak gitu. Terus dimasukin ke freezer atau chiller. Kalau memang untuk tahan lamanya banget lebih ke freezer. Tapi kalau lebih untuk ke freezer ya. tapi kalau untuk sekitar 1 atau sampai 3 hari bisa ke chiller kayak gitu. Jadi boleh dikatakan saya kembali ke pemesanan ya. Boleh dong kalau ada artinya warga atau kita yang mau pesan bisa langsung hubungi ke apa namanya Clover Kitchenette ya dengan Cory. Ya artinya apapun itu pesanan pasti bisa dibuat ya. Bisa dibuat artinya untuk ukuran, besar, bentuk, kecil, untuk yang mungkin ada meeting, rapat, pertemuan itu undangan apa bisa ya. Bisa. Nanti bisa menghubungi yang di bawah ini nih. Nanti kita lihat. Ya alamatnya juga dekat, tidak terlalu jauh, masih di dalam, ya boleh dibilang di luar Indo, tapi tidak jauh lah, di luar Indo ya, hanya dekat sekali. Bisa COD kok. Oh bisa COD ya? Bisa. Biasanya COD kita. Betul. Nah terus ini apa namanya? Bagaimana cara menyesuaikan rasa? Apa memang lidahnya sudah fasih? Ini kurang ini, oh ini kurang ini, itu gimana? Lagi-lagi karena memang suka makan dan suka kulineran, jadi mungkin rasa itu terbentuk dari karena aku suka kulineran kayak gitu. Jadi kayak ini rasanya lebih ke ini nih kayaknya disukain sama orang nih, lebih ke sini, condong ke manis atau ke asin atau tengah-tengah gitu. Gitu sih. Jadi karena memang udah terbiasa aja. Karena memang sudah terbiasa jajan. Artinya sudah terbiasa jajan. Oh ini rasanya ini, tapi luar biasa loh. Punya gambaran, artinya punya sesuatu hal yang menarik tersendiri. Ya, kalau mungkin suami kerja, istri di rumah buat kue tapi menghasilkan. Nah, ada ayat emas nggak kira-kira? Ada sih, aku ada suka satu ayat yang kata-katanya kurang lebih seperti ini kayak serahkanlah rencanamu, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan, maka segala rencanamu akan terlaksana gitu.
Oke, itu Itu dari Amsal 16 ya. ayat 3 kalau nggak salah. Amsal Amsal 16 ayat 16 3. ayat 3. Sudah berapa orang yang sudah pesan? Udah banyak banget, bahkan aku udah supply ke hotel juga untuk kue kering Oh gitu ya? di tahun Idul Fitri kemarin. Kalau untuk cemilan itu kerjasama sama tempat lain sih aku belum. Oh gitu ya? Cuma kalau untuk, karena memang kontakku, karena mungkin sales ya dulunya, jadi banyak database klien yang ngelihat, dan aku pun jualan kan dari WhatsApp Story nih, WhatsApp Story dari Instagram, jadi kebanyakan pelangganku adalah orang-orang yang melihat sosial mediaku gitu. Berarti kan sudah ada di sosial media, di Instagram, di mana sudah ada ya? Sudah. Nanti tolong disampaikannya. Apa ada di mana sih? Ada di Clover Kitchenette, @clover_kitchenette. Clover Kitchenette ya. Oke, sahabat Mentari, kita akan langsung mempraktekkan langsung. Iya, sahabat Mentari, kita boleh bersama-sama lagi kembali. Ya, di sini kita akan mencoba mempraktekkan salah satu makaroni skutel. Ya, kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuatnya, apa aja bahan-bahannya, gitu ya. Nah, boleh dikatakan ini tadi bahannya tadi sudah disebutkan ya beberapa ya. Ini bahannya apa aja sih? Oh iya, saya mau informasi bahwa ini tadi sudah proses perendaman. Ya, sudah dicuci dulu makaroninya ya, makaroni. Sudah dimasak ya, sudah dicuci dulu, dimasak. Jadi ini tinggal kita mengadoni aja. Nah, boleh saya tahu nggak sih prosesnya berapa gram? Ini ada berapa gram, terus bisa jadi berapa? Kalau untuk makaroninya ini, kita bikinnya 250 gram makaroni sama 1 liter air sama minyak. Terus direbus sekitar sekitar 10 menit sampai 15 menit sampai mekar, sampai matang. Terus 15 menit ya? Oke. Sampai matang. Terus kalau sudah, tinggal siapin aja sih bahan-bahannya. Ini ada saus spaghetti yang sudah saya masukkan ke dalam. Terus ada keju parut, ada kornet, ada ini beberapa bahan, itu ada tepung terigu. Oke, berapa gram nih yang seharusnya kita campur? Totalnya ini nanti adonannya sekitar 1,5 kilo. Oh, 1,5 kilo ya? Bisa untuk 6 cup yang 250 gram. Oh, ini 250 gram. Satu ini 250 gram. Betul. Nanti kita pakai timbangan. Oke, ya. Saya mau bantu proses ya. Boleh. Monggo, silakan. Ini cuma tinggal diaduk-aduk aja. Iya, cuma tinggal diaduk-aduk sampai rata. Karena kan nanti juga masih ada proses oven, jadi masih steril. Ini saya aduk-aduk kah atau bagaimana? Iya. Ini nanti tinggal dimasukin keju aja, terus diaduk-aduk rata. Diaduk sampai rata. Ini nggak perlu di atas kompor ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Oke, ya. Karena kan makaroninya memang harus nggak begitu panas gitu kan. Ini saya lihat ada telur mentah nih. Apa kalian pakai telur? Iya, nanti pakai telur juga. Nanti rasanya gimana tuh kalau pakai telur? Amis dong. Enggak ya? Oh gitu. Tadi gimana rasanya? Enak banget. Berarti prosesnya juga seperti ini ya? Sama, semua sama. Gitu. Jadi nggak ada rasa amis, nggak ada rasa apa-apa. Ini nggak kurang banyak nih? Enggak, bisa memang standar ya? Kamu saya bantu? Gitu ya. Udah apa-apa. Oke, ini prosesnya seperti ini. Ini untuk bubuknya ini ada tepung terigu, ada susu, ada lada. Nah, setelah proses ini nanti gimana? Setelah proses pengadukan. Nanti tinggal ditambahin ini dulu. Nanti kalau udah rata semua, tinggal ditambahin tepung. Sampai rata lagi, baru ditambahin susu. Berarti ini bukan karena waktu atau ini karena kita harus melihat ini aja ya, maksudnya udah rata atau belum? Lebih ke udah rata atau belum sih? Oh gitu ya. Tapi ini udah rata nih, cepet banget nih. Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit, Deng. Ini udah rata. Cuma tinggal diaduk-aduk. Tinggal tambahin ini ya. Oke, baik. Tambah bahan-bahan keringnya. Terus? Diaduk lagi dulu. Ya? Oh gitu. Diaduk sampai rata dulu. Oke, diaduk sampai rata. Ngomong-ngomong, kalau misalnya yang 250 gram itu, kalau kita mau pesen berapa sih? Kalau yang 250 gram tuh 23.000. 23.000? Aku tuh punya beberapa varian, ada yang pakai mozzarella juga. Oh gitu. Kalau yang nggak pakai, kalau yang pakai mozzarella, yang 100 gram itu 13.000. Iya. Yang 250 gram itu 30.000. Oh, itu mozzarellanya banyak banget, melimpah. Di atasnya nanti ada mozzarellanya. Ngomong-ngomong, kenyang nggak sih kalau 250 ini? Kenyang. Kenyang ya? Kenyang ini. Terus bisa untuk satu makan. Untuk yang boleh makan ini anak kecil kah? Atau misalnya orang tua boleh nggak? Semua umur, usia. Berarti semua usia boleh ya? Iya, karena nggak pakai pedas. Kecuali bayi belum lahir kali ya? Iya, sama bayi baru 1 tahun ya, belum bisa baru 1 makan tahun ya. nggak boleh ya? Iya, belum ada giginya. Oke, setelah ini rata. Tinggal dikasih telur.
Oh ini harus ya, memang harus telurnya 2 ya ukurannya ya dari. Oke, baik. Luar biasa Dan nih. pakai kornetnya banyak kan, jadi Oh ini kornetnya harus semua. semua. Oh memang Makanya kenapa kehitungannya rasanya, 250 ya. makanya kenapa rasanya mantep banget, Gitu. karena aku nggak pelit-pelit bahannya. Betul, betul, betul. Ini juga nggak pelit untuk informasi ya, karena memang seperti ini ya. Siapapun bisa bikin ya, Bisa, sebetulnya. Iya, bisa. tapi rasanya, wow, ini ada Tinggal ada racikan rahasia masing-masing. tersendiri nih, Iya, ada racikan rahasia masing-masing. tersendiri, iya. Oke, Bu. Bisa dilanjut ya, Boleh. Bu? Kak, Nah, bantu lanjutin ya. Ini buat apa nih? Oh, ini buat terakhir ya? Itu buat keju di atasnya. Itu untuk keju yang itu biasa. Perlu dipotong-potong atau bagaimana? Perlu dipotong-potong, nanti dipotong jadi 4. Oh, potong Dibagi, jadi 4 ya? Oh, iya, iya. Mungkin iya, bisa iya. dibantu, Om. Boleh. Ini mesti dibuka plastiknya? Iya, dibuka plastiknya dulu, baru dipotong 4. Oke. Ini lap ya? Betul, lap. Ya. Biasanya ngerjain gini sambil duduk-duduk, sambil dengerin musik. Sambil duduk yang nggak bisa, toh ya. Sambil duduk itu ngerjain gimana? Iya, kalau lagi sendirian tuh biasanya sambil duduk-duduk, sambil dengerin musik. Kirain sambil ngelamun. Jadi nggak kerasa. Oh gitu ya? Ya iyalah kalau musik nggak kerasa kali. Ini dibagi 4 ya? Di 1, 2 gitu. Ya. Aduh, sahabat mentari perlu loh dicoba ya. Jangan apa namanya, ini kita ya artinya boleh dikatakan uji coba, tapi kan sekalian diinformasikan ini loh cara buatnya seperti ini. Iya. Ya kita tidak ada yang ditutup-tutupin kok. Tapi rahasianya yang ditutupin, rasanya kok enak banget. Nah, ini ada rahasia tertentu ya. Langsung berhubungan aja dengan apa namanya, dengan ownernya langsung nih. Iya. Ini saya langsung potong ya. Ini langsung dibagi 4. Iya, 1, 2 gitu. Oh, hanya 4 gitu. Oh, baik. Bagi ya. 4 bagian. 4 bagian ya. Nih. Potong 2 kali. Langsung bagi ini ya. Gini ya. Oke. Itu udah. Ya. Ini agak sulitnya memang bagian kornetnya nih untuk gitu ya. sampai rata. Kalau dibikin satu-satu nggak bisa ya? Satu-satu gimana? Selesainya? Biasanya sih peradonan kayak gini sih. Oh gitu. Peradonan. Nah itu berapa lama? Memang harus di sampai rata aja sih sebenarnya, sampai ya? dilihat kornetnya udah ngerata ke semua. Udah langsung bisa di packing. Berarti kalau udah langsung bisa langsung di sini dong? Bisa. Ini nggak perlu pakai mentega dulu? Enggak langsung aja. Langsung ya? Dia nggak lengket? Enggak. Oh udah lengket. Ini sudah ini prosesnya? Sudah. Tinggal langsung. Saya coba dia masuk satu. Boleh. Pakai sendok ini. Oh pakai sendok. Oh gitu. Okay. Caranya kita pakai pengukur ya. Oh pengukur ya baik. Jadi, ini terus ini. Nah betul. Oke. Jadi berapa gram nih? 250? Betul. 250. Ini hitungannya sudah 4 loh. Nah. Sambil 250 diratain. ya. Oh sambil diratain ya. $108 di kayu olahraga aja. Ini dia akan mekar. Nanti akan nggak mekar-mekar banget sih, tapi akan lebih padat gitu kayak tadi. Oh gitu ini. ya. Karena kan ada tepungnya, ada telurnya, yang bikin padat. Ini udah saya nggak perlu padatkan ini. Ini udah berapa nih? Nanti aku ajarin cara madatinnya. Oh gitu. Ada caranya. 92. 92. Lagi sampai 250 kan. 250 nanti. Harus adil. Kalau masalah padat-padat ini nomor 1. Aduh kelebihan nih. Masih 205 ini. 250. Oke. Tambah lagi dikit. Lagi. Kurang. Kebanyakan. Sini bisa digoreng. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya untuk madatinnya? Ayo, tinggal diketok-ketok aja. Walah. Cuma tinggal diketok-ketok aja. Saya pikir tadi padatkan ketuk pintu. Udah. Udah ya. Oke. Terus nanti tinggal kita masukin si kejunya. Tadi belum dibelah. Udah. Tadi saya udah tambah. Nah. Ya ini prosesnya sudah melalui cuci tangan loh ya tadi ya. Iya. Jadi bersih. Oh hanya 1 ya? 2.
Oh, 2. Kalau untuk yang besar 2. Oke, ya. Nggak apa-apa, belah dikit. Agak kebelah. Nah, gitu. Berarti langsung proses jadi ya? Nanti tinggal dimasak Yuk, gitu. tambah lagi. Satu lagi coba. Nanti langsung kita oven. Iya, tinggal masukin aja. $250. Coba nanti saya ketuk-ketuk pintu. Boleh. Kurang dikit. Oke. Ya, sip. Ya, ini modelnya memang harus dipadatkan untuk harus dilempar ya? Ketok-ketok. Oh enggak ya? Ketok-ketok aja, Oh, ketok-ketok. saya pikir dilempar. Gini aja ya? Iya, ketok-ketok aja biar Permisi, padat. permisi, gitu ya? Biar madetin aja. Oh, biar padetin aja ya? Ini kayak tapian beras. Oke, sudah padat nih. Oke, tinggal dikasih Dan keju. keju 2. Nah. Ini tangan pakai dulu lebih gede tangan. Selesai ya. Iya, hancur deh. Coba deh yang baru. Potong dulu. Oh, udah juga. Ini sudah potong ini tadi. Nah. Satu. Iya. Nah, ini 2. Ada yang tertinggal. Oke. Dikit lagi. Ya. Iya. Ini prosesnya ya untuk cara pembuatannya. Nanti kita langsung di oven ya. Di Kita dalam. langsung oven di dalam. Ya, nanti prosesnya berapa menit? Sekitar 40 menit. Nah, 40 menit. Kita akan tunggu selama 40 menit. Baru nanti proses jadinya nanti kita akan perlihatkan. Dan rasanya seperti apa? Wow, luar biasa. Ya, oke. Sampai ketemu. Nah, udah jadi nih. Ini dia hasilnya. 45 menit ya? 40 menit. Aduh, tadi saya sampai ketiduran. Nunggu. 45 menit agak lama ya. Wow, masih panas nih ya? Iya, masih agak panas, Oh, masih hati-hati. panas ya? Wow, luar biasa. Oke, ini tangan saya udah kebal kayaknya. Ya, ini hasilnya. Ya, tadi sudah Di oven. boleh dikatakan sudah di oven. Sudah lalu proses dulu, baru di oven. Ya, ini hasilnya seperti ini. Wow. Mantap ya. Kayaknya mantap banget nih. Saya perlu coba ini. Boleh. Oke, sebentar. Bisa pinjam spoonnya? Sebentar. Spoon ya. Ya, tolong ya. Ya, ini salah satu untuk kalau misalnya dari sahabat Mentari mau pesan, ya bisa langsung menghubungi ya di 0822-2015-9444 dengan Clover Kitchenette ya, dengan Mbak Kori ya. Oke, saya akan coba dulu ya. Ini hasilnya yang tadi sudah diproses ya. Seperti apa hasilnya saya nggak tahu nih. Monggo silakan. Enak kan? Oke, enak dong. Iya. Terang banget ya. Tapi nggak ada, apa namanya, nggak ada bahan-bahan yang istilahnya tuh bahan yang di luar kayak semacam apa ya, kalau dibuat tahan lama tuh nggak ada Pengawet. ya. Pengawet tidak ya. Nggak Oke. pakai bahan pengawet. Jadi sahabat Mentari ini tidak ada pengawetnya ya. Jadi ini cocok untuk orang tua, cocok untuk anak-anak, cocok untuk yang mau ya bertamasya, mau kemana atau misalnya mau keluar kota, makan di kereta juga enak. 23.000 aja. 23.000 loh. Ya, sudah makan kornet, sudah makan keju, sudah makan macam-macam. Ya, langsung saja dipesan. Oke? Bagaimana, ada yang mau disampaikan? Sorry. Ya, kita tunggu pesanannya aja. Oh gitu ya. Tunggu Iya. pesanannya aja di bawah ini ya. Nanti alamatnya juga ada, tapi di WhatsApp juga boleh, Siap. di COD juga boleh. COD bisa. COD bisa. COD bisa ya. Di tengah, biasanya di tengah kota. Oh gitu, di tengah kota ya. Baik. Jadi ini hasil karyanya dan masih banyak macam lagi. Jadi bukan hanya ini aja, dia bukan hanya apa namanya tadi Makaroni ya, skutel aja. bukan hanya makaroni skutel, tapi berapa macam kue yang sudah dibuat. Ini salah satunya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kori untuk waktunya. Terima kasih untuk sahabat Mentari. Terima kasih untuk semua yang telah melihat. Ditunggu pesanannya. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bye.